Hello guys, welcome to my channel Nikas Ganteng. Hari ini gue dengan review yang beda, yaitu SNAA Blade King. Betul yang udah berakit. Let's go, kita review. Oke guys, jadi ini SNAA Blade King yang udah gua rakit. Terlihat keren ya, tapi sebelum itu kita review dari senjatanya dulu dan aksesoris yang kita dapat dari SNAA Blade King ini. Yuk, let's go. Oke, yang pertama kita dikasih stainless yang lumayan besar kayak gini dari SNAA ya. Well, menurut gua sih ini stand-nya bagus ya, bisa di bending kayak gini, dinaik turun. Ini juga, ini untuk penguncinya di sini, naik turun seperti ini ya. Kenapa menurut gua ini bagus sih menurut gua, mungkin gara-gara ya gua jarang dapat stand base kayak gini di market lain ya. Next itu menuju aksesoris berikutnya kita dikasih part tangan yang bejibun kayak G ya guys ya. Sumpah ini lumayan banyak banget ya. Ada part tangan ngebuka kayak gini ya, kayak gini aja sih. Habis itu ada part tangan untuk megang senjata yang nggak melengkung kayak gini. Habis itu ini juga part tangan buat megang senjata, part menggempal biasa, dan part tangan untuk megang rifle-nya nanti. Oke, bukan ini sih, sorry. Nah ini dia part tangan untuk megang rifle-nya nanti. Habis itu kita lanjut ke aksesoris berikutnya. Nah, dari namanya kan Blade King ya gitu, nggak afdol dong karena udah king tapi senjatanya itu cuma sedikit. Jadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 senjata seperti ini, plus 1 shieldnya kayak gini guys ya. Sumpah ini banyak banget senjata ini. Fix kalian kalau beli ini nggak bakal bosan sih untuk pose-posein ataupun maininnya. Well, kita review dari senjata-senjata yang kayak gini dulu. Ini dia senjatanya. Well, bentuknya sih lumayan keren menurut gua ya. Tuh, lumayan keren loh. Dan ini tajam ya guys ya. Hati-hati kalau mau main ini tajam nih. Ujung-ujung ini tajam. Berikutnya ada pedang-pedang kecil kayak gini. Well, namanya sih dagger sih harusnya ya. Kayak ini nih. Nah, ini juga lumayan tajam ini. Hati-hati. Berikutnya ini pedang berikutnya ya, bentuknya sih kayak keris petir gitu ya, gua kayak keris gitu, mungkin gara-gara ini lengkung dan ini krosisnya ini tajam pol. Oke ya, jadi ingat hati-hati. Berikutnya kayak pisau gitu loh, kayak pisau gitu, dan ini juga tajam ya guys ya, ujung-ujungnya ini tajam, hati-hati. Terus itu rifle-nya, tapi ini rifle bukan sembarang rifle ya, ini rifle bisa diubah jadi pedang. Jadi gimana, tinggal naikin, terus itu kalian bakal dapat efeknya kayak gini. Nah, pastiin ini yang ke bawah, tinggal masuk aja kayak gini, set. Nah, udah jadi ini sword rifle. Ini sih
panjang, gede kali sumpah. Kayak estetik rasanya, kayak estetik gitu rasanya. Dan berikutnya shieldnya kayak gini. Walaupun kelihatan simple, tapi shield ini sangat berguna untuk nyimpan pedang-pedang kecil yang kayak gini nih. Sangat berguna sekali. Nanti gua tunjukin caranya, oke? Berikutnya dapat katananya kayak gini. Panjang banget sumpah. Ini keren banget sih, anjir. Dan sekali lagi ya, ujungnya ini tajam dan hati-hati patah, oke? Karena ini kayak lentur-lentur gitu loh. Hati-hati patah. Dan kita gak cuma dapat katana kayak gini doang ya, kita dikasih opsi lain, yaitu kayak gini, bilahnya yang bentuknya kayak besi gini ya. Walaupun sebenarnya bukan besi sih, plastik ya, tapi ya kayak besi gitu loh, keren gitu tuh. Main keren kalau menurut gua, tapi gua makanya yang kayak gini aja, yang beam ya. Dan biasa ini tajam dan jadi ini rawan patah juga ini. Next ke aksesoris berikutnya. Berikutnya kita dikasih macam attachment kayak gini lah. Nah, ini itu dan ini itu fungsinya untuk menggantungkan pedang-pedang banyak tadi di backpacknya ini. Backpacknya cuma simple kayak gini aja sebenarnya ya. Tuh, cuma kayak gini aja sebenarnya. Nah, itu ini dan ini konektor untuk nyambungin shieldnya ke tangan King Blade-nya. Dah, gitu aja sih. Nah, itu berikutnya ke body unitnya. Gua tahu banget kalian pasti nungguin ini. Let's go. Dan ini dia primadonanya, rajanya, yaitu King Blade. Menurut gua ini sih ganteng banget ya, gagah gitu loh. Dan ya, ini untuk penampilannya tuh gagah banget gitu ya. Untuk kakinya dari segi proporsi menurut gua pas, ini kayak pas, mantep gitu loh. Ini tangannya. Oh ya, di sini gua kasih sedikit saran guys ya. Waktu ngerakit kepalanya, gua menemukan masalah di bagian oranye nih, yaitu susah banget dipasangnya. Mau gua pasang nggak bisa, ternyata lubang konektornya itu kekecilan. Jadinya gua harus ya buat lubang lebih gede lagi, tapi malah bablas. Dan akhirnya gue lem mati ini biar gak lepas-lepas. Dan berikutnya gue saranin di bagian oranye ini itu juga dilem, karena ini gue takutnya nanti malah copot entah di mana, jadinya kan masuk black hole. Ini juga ini di kakinya. Dan itu aja sih menurut gue. Dan kita lihat dari segi artikulasi, kepalanya kurang bisa muter leluasa karena di sini kalau bisa kalian lihat di bagian lehernya ini ada kayak kerahnya nih yang bikin dia kepalanya tuh agak terganggu artikulasinya kalau mau ngenogak ke atas kayak gini tuh. Jadi kepentok bisa cukuruk seperti ini guys ya. Setelah itu tangannya bisa muter full gini. Wow, dengar tuh soundnya tuh. Terus tuh tangannya senek kok sejauh ini, dan dilurusin lagi bisa naik sejauh ini aja, kepentok sama ini. Terus talinya nih, walaupun ini bisa dinaikin juga lagi. Nah, cuma segitu. Ada butterfly joinnya, bisa di depan ke belakang kayak ini, depan ke belakang kayak gini. Nah, bisa ditarik lagi yang lebih jauh kayak gini. Jauh banget sih ya. Dan tinggal dikembaliin lagi aja. Pinggangnya bisa diputer, puter kayak gini, bisa ke depan. Dan juga
kemudian kembali lagi. Ini sempaknya bisa dinaikin kayak gini. Ini juga bisa ke depan belakang kayak gini. Ini juga ini belakangnya, jadi bisa memperluas artikulasi bagian kakinya ini. Terus itu bisa ke samping kayak gini sejauh ini. Terus menurutku sih bisa lebih jauh lagi ya. Nah segini. Set ke depan sejauh ini, bahkan lebih jauh lagi karena kalian lihat konektornya itu dia nggak di tengah-tengah, dia di samping, jadi bisa sejauh ini ya guys ya. Tuh jauh banget sumpah. Itu bisa dikembali lagi. Kakinya bisa ditekuk jauh ini. Nah waktu menekuk kakinya ini dia naik juga, jadinya kebuka ini bagian booster kakinya ini tuh, dan bisa dilurusin lagi kayak gini. Kakinya bisa ini digerak-gerakin seperti ini. Ini juga ujungnya ditekuk-tekuk kayak gini. Bisa pivot kayak gini. Ke depan ke belakangnya sih nggak bisa guys ya. Dan ini bisa diputer-puter. Tuh, terus kayak ini. Well, kita masuk ke bagian aksesoris tadi. Gimana caranya masang ke dia? Ya tadi kayak gue bilang itu mau masangin senjata itu di shield ini di sini. Yuk kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu pemasangan gue lupa lagi, pemasangan aksesorisnya di SNAA ini. Let's go. Jadi untuk pertama yang lu butuhin yaitu untuk backpacknya, tinggal dimasukin aja ke bolong ini ke sini, tinggal dimasukin aja kayak gitu. Dan ini lumayan keras ya nyabutnya, dan pastikan udah pakai ini dua ini. Setelah itu lu ambil shieldnya ini, pastikan ini kayak gini ya. Pastikan lubangnya ini sudah sama, walaupun ini sebenarnya kayak keras banget. Ini gua putar dulu sebentar ya. Nah diputar kayak gini baru bisa kalian tancapin ini. Berikutnya ambil pedang-pedang kecil kayak gini, 1 2 3 4. Nah dan ini masukin di bagian bawahnya. Nah itu yang kecil-kecil ini di atasnya kayak gini ya guys ya. Nah shield yang tadi kayak biasa ya, jadi keren nih kayak gini ya guys ya. Setelah itu ambil konektor yang kayak gini ya guys ya, yang kayak gini dulu dikasih 2 konektor kayak gini sama konektor yang ini, yang 2 ini. Jadi masangnya tuh ambil konektor yang ini, dimasukin ke lubang di samping ini. Masuknya juga gampang kok, tinggal dicolokin aja kayak gini. Nah dan satu lagi di sini, tinggal dicolokin aja seperti ini. Nah mantap. Berikutnya kita taruh dulu ini. Diam jangan tuh, diam. Nah ambil pedang yang kayak gini, yang tadi gue bilang kayak kris petirnya boboiboy lah bisa dibilang. Nah ambil ini, masukin ke kotak kecil di sana. Tinggal ini masukin ke sana, oke? Jadi ya kayak gini. Nah kayak gini guys, kayak gini jadinya.
ulangi juga di senjata yang sama kayak gini. Oke. Nah, setelah dua terpasang kayak gini, di bagian penyambung tadi ada konektornya, masukin ke lubang ini. Jadi tinggal ditancapin kayak gini. Sebelahnya juga kayak gini ya. Nah, mantap. Berikutnya ambil dua pedang yang kayak gini. Dua ini sambungin ke yang di sini. Tinggal ditancapin aja kayak gini. Nah, dan satu lagi. Nah, mantap nih guys. Tuh, mantap jadinya. Ini tampakan belakangnya. Nah, itu dua katana tadi ditaruh di bagian sini. Nah, ini guys ya, kayak gini. Nah, udah. Walaupun genggamannya nggak terlalu kuat ya sebenarnya, tapi ya lumayan lah. Nah kayak gini guys. Nah kayak gini jadi penampakannya, jadi ganteng gini ya guys ya. Tuh. Nah itu ada opsi backpack lainnya lagi. Langsung kita masuk ke nextnya. Let's go. Nah untuk opsi lainnya, lu dikasih nyambung yang kayak gini ya, nyambung yang kayak ini. Nah ini tuh dipasangin di sini. Jadi sekarang bukan shieldnya yang nempel sih, jadi konektornya yang nempel di sini ya guys ya. Tinggal dipasang aja kayak gini. Nah kalau pasangnya kayak gini, terus tuh pertama shieldnya ditaruh di samping kayak gini. Nah taruh shieldnya di samping sana. Habis itu ambil pedang-pedang yang tadi lagi, yang kayak gini-gini, yang ini, dan ini. Nah pertama ini tinggal dipasangin di sini, jadi tinggal dicolok seperti ini. Ini juga di sini dicolok seperti ini ya guys ya. Ini colok di sini. Aduh. Nah berikutnya ini di sini yang terakhir. Nah jadinya kayak gini. Tabak depannya seperti ini. Jadi kalian bisa milih mau backpacknya kayak tadi atau yang seperti ini. Jadi dua katana nih ya kayak ini itu nggak digantung ya guys ya, karena konektornya ini itu nggak dipasang, jadi itu nggak bisa dipakai. Jadi ya kalian bisa pakai ini di tangannya atau ya ditaruh aja lah. Jadi begitu ya teman-teman. Yuk kita ke sesi berikutnya untuk melihat perbandingan tinggi dari SNA ini dengan MG Gundam lainnya yang gua punya. Let's go. Ini perbandingan tinggi untuk SNA Black King ini dengan MG Astray gua. Ini Astray
bootleg ya guys ya, bootleg stray gini ya, stray red frame Kai, tapi pedangnya nggak gua pakai karena berat, sumpah berat, jadi kasihan. Ya udah gua pakein katananya aja. Jadi ini tingginya, ini lumayan tinggi sih jujur sebenarnya bro, tingginya kayak bukan MG pada wajar ya, walaupun ini sebenarnya scale-nya itu 1:100 ya. Habis itu next kita lanjut ke bagian harga ya guys ya, let's go. Oke, itu dia overall poin gua untuk SNA blade kayak gini, yaitu 9,5 lah, karena walaupun dari segi model udah bagus, dari aksesoris juga udah banyak banget, bejibun malahan, tapi tetap ada kurangnya di bagian oren ini, di kepalanya itu keras banget pas gua pasang. Setelah itu di bagian badannya ini ada juga part yang perlu kalian kikis agar bisa masuk ke part lainnya ya. Itu sih poin menurut gua. BTW ini SNA gua beli di toko ijo dengan harga 600.000 ya. Itu udah lengkap dari diskon soalnya. Jadi jika kalian mau, nanti gua taruh linknya di deskripsi di bawah. Jadi sekian dari gua. Hati-hati keracunan, ingat, gunpla selalu di hati ya. Bye bye.